Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari Sabtu tanggal 28 Agustus atau 18 Muharram ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan semua oleh Allah. Alhamdulillah kita kumpul semua. Alhamdulillah senang banget hari ini. Kita ditambah-tambahin nikmat oleh Allah. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena kalau bersyukur maka Allah pasti akan menambah nikmatnya. Di rangkaian akikoh itu adalah memotong hewan kurban. Kalau untuk wanita ini 1 kambing, kemudian memberikan nama yang baik, kemudian mencukur rambutnya. Nah, tadi pagi kita sudah melakukan pemotongan hewan, sekarang sedang dimasak. Nanti kalau sudah dimasak, sepertiganya untuk fakir miskin, kemudian sepertiganya untuk tetangga-tetangga, yang sepertiganya lagi untuk saudara kita, kerabat kita. Jadi seperti itu acaranya. Nah, sebelum lanjut ke memotong rambut, sambutan dulu dari tuan rumah Pak Reza. Patah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kembali dapat amanah dari Allah, dapat si kecil yang nomor 3, namanya Rizkuina Umaira Fahreza. Harapannya Rizkuina jadi sosok yang cantik, yang cerdas seperti istri Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ini jadi rezeki yang tidak terduga. Nah, dapat si kecil lagi, dapat amanah lagi. Insya Allah mohon doanya semoga keluarga kita, saya Reza, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, dan anaknya 3 anak ini semoga soleh-soleha semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Mamanya barangkali mau nambahkan. Namanya disebutin ya tadi. Sudah. Yang mohon doanya. Abang sampai terharu loh acara ini. Bagus. Abangnya mau ngomong? Saking sayangnya. Sayang sama adik-adiknya ya. Boro-boro. Sayang ya. Adiknya 2 ya. Lihat-lihat bapak itu. Ya. Itu, abang ngomong. Iya bang. Abang pengen gendong adik, tak lagi kalau Ikhlas nggak walaupun gitu. pororo dia. Halo guys, bilang gitu. Ayo kan biasa lo guys. Ya, sudah yuk. Ayo. Ibu mungkin abang. Ya selalu kan harapan orang tua itu kan agar anak-anaknya selalu berharap anak-anaknya menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik Baterainya cabut aja anak-anaknya sih. supaya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Terus sangat berharap cucu-cucu kita nanti upaya menjadi cucu-cucu yang hafizah Al-Quran, Amin, ya Rabbal. dan menjalankan kehidupannya sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Berharap keluarganya harus dijaga terus ya, nah, sehingga insya Allah hanya maut yang memisahkan ya. Mungkin gitu ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terus dari tamu, Semoga upaya-upaya yang kita lakukan yang sebenarnya kan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW akan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan doa-doa yang kita harapkan, doa-doa yang kita panjatkan dapat terkabul. Amin. untuk kita semua. Ibu, makasih Jadi ya. akikoh ini adalah pengorbanan hewan yang disyariatkan dalam Islam. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena kita diberi bayi. Jadi hukumnya akikoh pendapat paling kuat adalah ini sunnah
muakkadah, sunnah yang sudah jelas gitu. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang artinya setiap anak tergadekan dengan akikohnya yang disembelih pada hari yang ke-7. Kemudian ada pendapat lain ke-7, ke-14 dan ke-21. Tidak di hari itu pun juga masih boleh ya. Kayak tadi ketemu di kandang, saya tanya anaknya yang lahirnya kapan? Oh ini anaknya udah gede, lebih besar dari Aska. Terus bapak jawab, oh dulu anak saya lebih gede lagi, pas 2 SMP. Ya artinya ini sunnah ya. Mudah-mudahan kita semuanya selanjutnya bisa terus mengamalkan ini. Apa yang dilakukan ketika akikoh, yaitu pertama memberikan nama yang baik, yang artinya baik tadi sudah. Apa saja tadi Rizwina, Mairah, Pak Reza, artinya pengen anaknya seperti istri Rasulullah, Ibu Aisyah ya, cerdas, cantik. Umairah sendiri artinya adalah pipi merah. Umairah itu pipinya kemerah-merahan. Kemudian memotong hewan kurban itu sudah dilakukan pagi tadi jam 5 lewat. Ya, artinya kita memang semangat untuk melakukan ibadah ini. Jadi sebelum subuh nanti kita udah berangkat menjemput barokahnya ini. Kita sholat di Masjid Jalaluddin. Di sana setelah dari masjid kita langsung menuju ke kandang dan sampai ke pemotongan. Setelah motong ya kita berdoa di sana sebelum potong. Kemudian sekarang adalah saatnya untuk kita memotong rambut. Rambut nanti simpen jangan dimainin tapi. Yang sekarang ini nanti adalah untuk simbolis ya, simbolis karena nanti untuk yang rambut ini kan harus semuanya digundul. Nanti digundul lah. Yang pagi ini kita motong sedikit, selanjutnya nanti dilanjutkan oleh yang ahlinya, kalau bapak nggak ahli motongnya. Nah, kesempatan kita ngumpul ini, kesempatan kita untuk bermawas diri, kita bermuhasabah. Satu ayat mau bapak sampaikan di sini adalah untuk semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini dari surat Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-6. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita ini wajib ini. Bapak wajib menjaga keluarga, Masda wajib menjaga keluarga, Reza juga menjaga keluarga supaya apa? Supaya terpelihara dari api neraka. Sebenarnya apa saja sih yang nanti membahayakan kita semua dengan api neraka itu? Ada 10 dosa besar. Ini yang wajib kita hindari, kita berupaya sekuat mungkin. Yang pertama adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kemudian yang kedua apa? Meninggalkan sholat. Ya, ini yang dimaksud adalah sholat wajib. Yang ketiga, durhaka terhadap orang tua. Kemudian yang keempat, zina. Yang kelima, memakan harta haram atau rezeki yang haram. Yang keenam, minum minuman keras atau mabuk-mabukan. Yang ketujuh, memutuskan tali silaturahmi. Yang kedelapan, berbuat kebohongan atau saksi palsu. Yang kesembilan adalah pelit dan yang kesepuluh adalah bergunjing. Jadi ada 10 yang dikategorikan semuanya. Jadi mulai dari syirik, meninggalkan sholat, kemudian memakan harta haram, itu banyak sekali. Harta haram itu masuk riba, harta yang enggak benar kita ngambilnya, itu adalah semua yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari sana. Nah, bagaimana setelah kita menjaga, menghindari, terus bagaimana kalau kita sudah berbuat dosa besar itu? Kita harus taubatan nasuha. Bagaimana taubatan nasuha itu? Pertama, kita harus
bertobat, merasa benar bahwa perbuatan kita itu salah besar kita udah berbuat itu. Kemudian yang kedua adalah kita menyesali dengan perbuatan dosa tadi. Yang ketiga, kita berjanji dalam hati dan sekuat hati untuk tidak akan melakukannya lagi. Jadi ada sebuah cerita nih. Sebuah cerita pada waktu dulu ada seorang preman. Preman ini sudah membunuh 99 orang. Terus dia datang ke seorang pendeta yang inilah yang disegani. Terus dia tanya, "Pak, saya sudah membunuh 99 orang. Bagaimana? Apakah saya bisa bertobat?" Kata orang tadi, "Nggak bisa, kamu udah terlalu besar dosanya." Oh, kalau gitu akhirnya malah justru orang yang tadi justru dibunuh. Jadinya 100 yang dia bunuh. Akhirnya dia cari lagi referensi, ketemu, dan dia disuruh untuk menghadap ke seorang syekh. Kalau sini kiai lah gitu ya. Dia datang ke tempat syekh. "Oh syekh, aku sudah membunuh 100 orang. Apakah tobatku bisa diterima?" Terus kata syekh tadi, "Tobatmu sebesar apapun akan diterima oleh Allah asal tobatan nasuha." Bagaimana tobat yang nasuha? Kamu benar-benar merasa bersalah. Yang kedua, kamu benar-benar menyesali perbuatan itu. Yang ketiga, kamu benar-benar mau meninggalkan perbuatan itu. Nah, akhirnya dia bertobat, tobatan nasuha. Kemudian apa yang dia lakukan? Karena salah satu tobat selain dari dirinya sendiri juga dari lingkungannya. Ternyata lingkungan dia itu lingkungan yang nggak benar, banyak maksiat di kampung dia. Akhirnya dia disarankan untuk berpindah ke lokasi yang tempat di mana ada kampung yang orang-orang banyak berbuat kebaikan. Akhirnya dia pergi menuju ke kampung yang berbuat kebaikan. Ternyata nggak sampai kampung yang tempat banyak berbuat kebaikan, dia sudah meninggal dulu. Malaikat berebut ini antara malaikat yang baik dengan malaikat, malaikat yang mencatat kebaikan dan mencatat kejelekan berebut. Ini belum selesai nih tobatnya, belum sampai ke kampung. Kata yang satunya, "Enggak, ini sudah bertobat." "Oke, kalau gitu diukur aja mana yang lebih dekat." Ternyata setelah diukur, dia sudah jalan lebih dari separuh menuju ke kampung tobat, menuju ke kampung kebaikan tadi. Akhirnya sepakat tobatnya diterima oleh Allah dan dia diisyaratkan nanti akan masuk ke dalam surga. Nah, demikianlah pertama kita harus menjaga perbuatan-perbuatan kita untuk tidak masuk ke jurang dosa-dosa besar tadi. Ini yang paling banyak, kita misalnya meninggalkan sholat, kadang-kadang nggak sadar ya, itu harus kita hindari dosa-dosa besar. Nah, kemudian kalau sudah bertobat, kalau sudah berdosa, sesegera mungkin untuk kita bertobat. Jangan sampai kita belum bertobat, keburu kita meninggal. Kita nggak tahu kapan meninggal. Kita sedang berbuat kesyirikan, kita sedang berbuat memakan harta yang haram, kita udah meninggal duluan, nah itu yang rawan kita akan masuk neraka. Jadi ayo kita hindari, ayo kita jaga agar kita semua sekeluarga besar kita ini tidak terjilat dan terpelihara dari api neraka. Nah, ada sebuah hadis ya, satu lagi hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki pernah bertanya pada Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Kata Nabi menjawab, sholat tepat waktu dan berbakti kepada kedua orang tua dan jihad fisabilillah. Kemudian apa sih penghapus semua kesalahan? Yang kedua adalah dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari, apakah kalian menganggap
masih akan ada kotoran daki yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak ada kotoran yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itulah dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Artinya untuk dosa-dosa kecil ini terhapus ini dengan kita sholat. Jadi pesan Bapak tadi menguatkan yang Ibu sampaikan, pengen keluarganya untuk berbakti pada orang tua, mengamalkan Al-Quran, ya salah satu yang utama adalah sholat. Karena sholat ini nanti yang akan dihisab oleh Allah yang pertama kali. Seseorang itu kalau sholatnya baik, pasti amalan yang lainnya pasti baik, dijamin. Kalau sholatnya bolong-bolong, sholatnya kurang baik, maka dijamin yang lainnya juga tidak akan baik. Sholat yang baik bagaimana? Pertama, tepat waktu, di awal waktu. Jangan sampai kita kehilangan waktu. Sholat, begitu adzan kita udah siap-siap, wudhu sholat. Ya, ada yang bertanya misalnya, kadang-kadang kita sedang perjalanan gitu, ada rukhsahnya. Kalau sedang perjalanan, sesegera mungkin cari masjid musola untuk kita sholat. Ya, kalau enggak pun, enggak bisa pun kita harus sudah niatkan, nanti akan sholat di mana. Artinya apa? Begitu adzan kita udah ingat, kita harus menghadap ke Allah. Ya, jangan sampai kita tinggalkan dengan pekerjaan, padahal harusnya kalau pekerjaan itu bisa ditinggalkan. Ya nggak bisa tuh kalau sedang nyetir, nggak mungkin kita langsung sholat di situ. Kita nggak mungkin sholat sambil nyetir ya, salah satunya itu. Tapi kalau sedang bekerja, sedang masak, tutup masakan, kompornya matiin, kita sholat dulu, nanti kembali lagi. Jadi sholatlah tepat waktu, terutama adalah di awal waktu. Kemudian sholatnya jangan bolong-bolong. Itu sudah menjadi dosa besar kalau kita sampai meninggalkan sholat wajib. Jangan sampai itu. Yang ketiga, ketika sholat ya sholatnya khusyuk. Khusyuk bagaimana? Khusyuk ya kita pada saat sholat jangan hanya pikiran, jangan hanya badan dan sajadah kita di situ, tapi pikiran pun, hati pun kita khusyukkan kepada Allah. Caranya gimana? Agak susah di sini. Tapi harus berusaha. Ketika Al-Fatihah, ketika niat, kita udah benar mulai wudhu, kita benar, niatnya benar dalam hati, kita mau sholat karena Allah. Terus yang ketiga, ketika Al-Fatihah misalnya, kita ikuti Al-Fatihahnya. Syukur kalau sudah tahu artinya, dan saya harapkan sudah tahu semua artinya. Kita maknai arti dari sholat itu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kepada Allah. Sudah, tapi kita nggak mengucap, tapi kita arahnya ke sana. Kemudian ketika ayat juga kita, bahkan kalau bisa mantuk-mantuk itu kita memperhatikan itu, memperhatikan bahwa kita sedang khusyuk untuk sholat itu. Jadi itu bekal untuk Bapak Ibu, untuk kita semuanya. Semoga tadi sholat tadi bisa diamalkan oleh kita semuanya, dan kita semuanya terpelihara dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Makanya di situ. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita lakukan sekarang pemotongan simbolis ya, nanti dilanjutkan oleh ahlinya. Yuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Adik-adiknya mau dipotong gendong. Hanya apa baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nurus samawati wal nurusi samsi wal qamari. Allahumma firullahi nurun nubuwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Artinya ini bagus banget nih. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam, ya Allah, cahaya langit, matahari, dan rembulan, ya Allah, rahasia Allah dan cahaya kenabian Rasulullah. Itu jadi setel. Saya salawat. Ya, kita ya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni u'idzuka bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, sungguhnya aku memohon perlindungan untuk dia dan keluarganya dari syaitan yang terkutuk. Sallallahu Sekali aja. Sallallahu. Ya siapa aja nih? Ayo, ayo. Nih. Ada teman. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Mbak atau Bibi ke depan? Bi, tolong Bi. Bibi itu apa? Bang, Nih, Bapak lagi pegang gunting, Bang. dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Tiap betul-betulnya. Allahumma Allahumma inni u'idzuka bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Satu lagi. Kayu. Kamu juga. Dapat. Ibu dulu tah, abang gantian ke ibu. Sudah bapak aja. Oh ke Ayu. Bisa tak? Iya. Oh iya, ke Ayu gendongan, ganti gendong. Bisa. Kalau nggak tahu ya. Pakai mobil. Oh, roti gua, Bang. Ya ya. Tadi bayar Kak? Belum, transfer. Risa ya. Oh, transfer. Risa ya. Potong Reza. Bisa. Ya. Bismillah. Saya itu kawan kantorku. Enggak apa-apa ya. Nanti nunggu di situ. Masuk juga apa? Allahumma Samawati wal syamsi wal qamari Allahumma sirrul zahir wa nubuwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini Allahumma potong dulu aja. Potong dulu. Sedikit. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Ini jangan dibuang ya. cukup ya. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada Cuma ada. mau motong. Udah cukup lagi Cukup. dong. Jadi nanti itu jangan dibuang ya rambutnya. Terus nanti setelah itu